Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh azakumullah. Sebelum masuk ke materi Asmaul Husna, kita awali kajian kita dengan doa terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal 'ilmi wa akhrijna min nukhulishsh shahawat ila jannatil qurbat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Asmaul Husna kita hari ini akan memasuki nama Allah Al-Mani'. Sebagian zikir habis salat ada yang sering mengucapkan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ata. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah, menghalangi apa yang ingin Engkau beri, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Kau cegah atau halangi. Menghalangi, mencegah, itulah makna al-mani'. Tidak ada yang bisa memberi apa yang Allah cegah, dan tidak ada yang bisa menghalangi atau mencegah apa yang Allah beri. Jadi makna pertama dari al-mani' adalah maha mencegah, maha menghalangi. Wah, indah sekali ini. Artinya mudah, artinya gampang, tapi prakteknya susah. Halo? Kalau saya tanya halo, jawabannya hai. Halo? Masih hidup nih, alhamdulillah. Ini kalau kita paham al-mani ini, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah ingin beri, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Allah. Wah, ini berat, Pak. Kita mestinya mendapatkan hak dari si fulan karena kita bekerja sama dia, ya kan? Betul nggak? Kita bekerja sama si fulan, udah harusnya gajian, harusnya kita mendapatkan hak kita, tapi ternyata dia tidak memberikan hak kita. Kalau kita ngelihat, oh si fulan ini yang menghalangi, sehingga dia nggak ngasih saya, dia menghalangi hak saya, marah gitu, ya. Tapi kalau kita mengatakan yang menghalangi sebenarnya bukan dia, Allah, oh itu agak sedikit cool. Ya udah, karena kalau Allah kehendaki, dia kepengen ngehalangin saya aja nggak bisa, dia pasti Allah. Alangkah banyaknya orang-orang yang menghalangi, menghambat, mencegah apa yang sebenarnya menjadi milik kita, hak kita, tapi tidak diberi. Ketika kita melihat itu dengan kacamata tauhid, sebenarnya orang yang menghalangi tadi itu adalah sebenarnya adalah seperti robot saja. Sebenarnya pelaku yang sesungguhnya yang menghalangi siapa? Allah. Subhanallah. Maka dari situ kita akan lebih sedikit cool, lebih akan sedikit nerima. Sudahlah, kalau engkau yang menghalangi, aku ridho lah. Mestinya kita berangkat ke bandara, sudah sampai waktunya, tapi terhalang, ya. Betul nggak? Marah sama supir lah, marah sama istri lah, marah sama gara-gara ente nih. Tapi ketika kita mengatakan la mani'a, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah kehendaki, tidak ada yang bisa memberi apa yang Allah halangi. Oh, ini memang nampak luarnya ini gara-gara dandannya istri saya kelamaan nih. Gara-gara supirnya lelet nih, ya kan? Gara-gara ada apa gitu di jalan,
kita marah-marahin, tapi ketika kita al-mani hanya Allah, maka kita akan sedikit merasakan ketenangan. Apalagi kalau betul-betul yakin, kita betul-betul akan merasakan plong. Gampang atau susah nih prakteknya? Hah? Saya ada cerita sedikit, tapi nggak usah nyebut merek. Suruh iklan di salah satu TV, nanti setelah iklan akan dikasih fee. Wajar dong bisa free iklan, ya kan? Betul nggak? Saya harus pakai passionnya dia itu. Dia bilang hari ini akan ditransfer, minta nomor rekening. Setelah saya tayang, tentu karena itu hak saya minta, ya kan? Karena kalau saya tidak minta, nanti kasihan, takut dia lupa, saya nggak ngingetin. Saya minta transfer, ya hari ini Pak Ustaz. Nah, ternyata hari itu enggak. Ada masalah di finance. Oh besok enggak juga. 3 hari enggak juga. Dalam arti saya tuh udah 3 kali minta, udah. Ini harga diri saya sih. Saya enggak akan minta lagi. Kenapa? Saya bilang, memang kelihatannya orang itu yang seolah menghalangi uang itu untuk sampai kepada saya. Tapi ketika saya pahami hakikat, orang itu kalau nggak bisa mencegah Allah memberi kalau dia pun mau menghalangi. Ya, kalau dia pun memberi, kalau Allah menghalangi nggak akan. Oh sudahlah, saya serahin aja sama Allah. Ya Allah, plong. Yang pelong saya yakin dia nggak bisa tidur. Kenapa? Karena semua orang yang menzolimi hak orang, itu yang merugi orang yang menzolimi. Maka bagi siapapun yang terzolimi, saya ucapkan selamat. Anda bukan menjadi orang yang zolim, tetapi Anda menjadi orang yang terzolimi. Dan jarak antara orang terzolimi dengan Allah itu tanpa hijab. Kira-kira itu hak saya akan hilang nggak? Hilang nggak? Nggak akan hilang, itu simpanan saya di akhiratan. Nggak ada yang rugi. Berarti kalau dia sudah berapa tahun, lipatin aja itu. Lipatin, subhanallah. Itu saya lega sekali karena dan saya menerima la mani'ah. Ya Allah, ini engkau pasti ingin baik memberi sesuatu kepadaku. Nah, ini tauhid al-mani. Kita akan jauh lebih merasakan kedamaian ketika kita memahami Asmaul Husna. Memahami Asmaul Husna berarti memahami apa yang Allah lakukan terhadap kita. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menghalangi. Arti awal mani menghalangi. Tapi yang menarik, mani ini dari yang artinya menghalangi berarti melindungi. Nah, ini luar biasa bahasa Arab itu, Pak. Makanya benteng disebut adalah al-mani'ah. Mani'ah itu benteng. Imunitas itu bahasa Arabnya mana'ah. Jadi imun kita itu bahasa Arabnya mana'ah. Sesuatu yang melindungi kita, memprotek kita, mencegah virus untuk masuk ke dalam tubuh kita. Itu namanya virus itu dimania. Dan nyambung ya, ini indahnya bahasa Arab. Makanya disebut hisnun mani'un, benteng yang melindungi. Kenapa? Karena dia mencegah untuk dimasuki oleh musuh. Subhanallah. Jadi kalau yang pertama makna tadi mani benar-benar dicegah. Ada sesuatu yang ingin didapatkan oleh kita, dicegah. Dicegah untuk kemudian bebas dari pembunuhan, dicegah. Hukum pembunuhan, hukum mati. Udah berupaya, bagaimana bisa tidak dihukum, tetapi Allah Maha mencegah. Subhanallah. Ini makna yang pertama. Tetapi yang kedua adalah al-mani', artinya Maha melindungi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mani', Maha melindungi. Maha menolong siapa yang dia ingin tolong dan siapa yang ingin dia lindungi. Subhanallah. Melindungi segala diri kita dari sesuatu yang akan
menyakiti kita, melindungi tubuh kita dari yang membahayakannya. Al-Mani. Karena itu jangan sampai kita itu pakai masker tapi tidak berdoa ketika kita keluar rumah. Pakai maskernya sih rajin, tapi waktu keluar rumah tidak minta mani kepada Allah, tidak minta dilindungi oleh Allah, karena Allah mani melindungi. Karena masker, vaksin itu adalah teori kedokteran yang probabilitasnya bisa melindungi, bisa tidak. Betul atau tidak? Halo? Bahkan rata-rata kemungkinan besar melindungi. Tetapi doa-doa yang Allah ajarkan, doa-doa yang Nabi ajarkan kepada kita, itu bukan kemungkinan, tetapi keyakinan dan kepastian. Keyakinan dan makanya kalau kita memahami Al-Mani adalah Allah, wa'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamma min kulli 'ainin lam. Wa'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamma min kulli 'ainin lam. Wa'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamma min kulli 'ainin lam. Wa'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamma min kulli 'ainin lam. Dampingi. Sehat-sehat, Pak. Kita doa lagi. Siap ya? Rabbi na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbi ay yahdurun. Ya mani, ya mani, ya mani, imna 'anna kulla syarrin, imna 'anna syaitanir rajim. Rabbi na'udzubika min hamazatis syayatin. Ya mani, imna'na kulla syarr, imna 'anna kulla syarrin, imna 'anna kulla syayatin, imna 'anna kullu syarrin ya Allah. Ya mani, ya mani istajib. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mani artinya penghalang, bisa berarti perlindung. Ada sesuatu yang ingin mencelakakan kita lalu dibuat pelindung. Nah, ini namanya mani. Makanya makna yang kedua dari mani bukan menghalangi, tetapi mani artinya melindungi. Dan bayangkan kalau kita meyakini bahwa Allah itu mani, berarti Allah maha mampu memprotek saya, melindungi saya. Siapa yang ada di dalam perlindungannya Allah, maka tidak ada siapapun yang bisa kemudian mencelakainya. Subhanallah. Siapa yang tidak di dalam perlindungan Allah, maka apapun bisa mencelakakannya. Al-Mani. Dan memang nama Allah Al-Mani ini tadi yang saya katakan, sistem imunitas dalam tubuh kita ini sudah merupakan manifestasi dari nama Allah Al-Mani. Bahkan imunitas itu sendiri bahasa Arabnya mani. Bulu hidung ini mani, bulu hidung ini mani menghalangi penyakit masuk ke dalam tubuh kita. Bulu mata kita ini mani, subhanallah. Allah maha melindungi tubuh kita dari kehancuran, dari berbagai macam penyakit, subhanallah. Kalau bukan ada sistem proteksi, sistem perlindungan yang Allah ciptakan di dalam tubuh kita ini, wah udah lama kita binasa. Gimana? Orang Indonesia ini makanannya ada sembarangan, bener nggak? Betul nggak? Sambal setan dimakan. Apalagi? Dedemit, rawon dedemit. Apalagi coba? Semuanya, wah, subhanallah, masuk semua nih. Kalau nggak Allah protek ini, kalau nggak Allah mani, hancur tubuh kita ini. Allah Al-Mani, Allah maha melindungi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Yang penting dari Asmaul Husna ini, bagaimana nama ini menjadi sebuah keyakinan, Pak. Bukan sekedar menjadi sebuah pemahaman. Karena paham itu mudah, tetapi hidup selaras dengan yang kita pahami itu yang tidak mudah. Coba bayangkan kalau kita menjadikan nama Allah Al-Mani ini sebagai sebuah keyakinan bahwa saya terproteksi karena saya sudah minta proteksi sama Allah. Saya minta penjagaan dari Allah. Apabila seseorang keluar rumah lalu membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kata syaitan apa? Orang ini telah diberikan perlindungan, orang ini telah dicukupi, orang ini telah diberikan hidayah jalan. Ah, saya nyerah. Ukita, kamu dilindungi. Hudita, engkau diberikan hidayah. Kufita, engkau diberikan kecukupan. Bagaimana saya bisa menghancurkan, menggoda orang yang dilindungi, diberikan hidayah dan dicukupi, subhanallah. Dan perasaan, ya, perasaan terlindungi itu, terproteksi itu nyaman atau tidak, Pak? Nyaman atau tidak? Coba bayangkan Bapak beli mobil baru. Beli mobil baru. Dari Jakarta Bapak bawa ke sana, ke Malang sana. Bawa mobil baru. Apa perasaannya, Pak? Hah? Was-was atau nyaman? Baru. Hah? Nyaman, Pak, nyaman. Mobil baru, Pak. Jadi nggak ada perasaan khawatir mogok di jalan tuh nggak ada, saya yakin. Itu betul-betul rasanya nggak ada kecemasan, nggak ada kekhawatiran. Kenapa? Mobil baru. Tapi bayangkan, Pak, mobil tua walaupun rajin diservis. Rajin diservis mobilnya, tapi udah mobil tua, Pak. Sebelum berangkat diservis dulu. Nyampe sih nyampe di tempat, tapi di hati ada was-was gak? Ada gelisah gak? Mobil tua tadi gelisah atau nyaman? Pasti ada gelisah, Pak. Walaupun nyampe. Kira-kira banyak zikirnya gak? Allah. Makanya terkadang Allah memberikan kepada kita kekhawatiran, kecemasan agar kita mengingat Allah. Seandainya di dunia ini tidak ada kecemasan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan, niscaya kita tidak akan berdoa kepada Allah. Berarti kira-kira yang disukai Allah itu doa kita, zikir kita, atau kecemasan kita? Itu makanya jangan cepat-cepat jawabnya. Kalau tidak ada kecemasan, kalau tidak ada kesedihan, kekhawatiran, manusia itu rata-rata tidak berdoa dan tidak berzikir. Betul atau tidak? Sebenarnya yang disukai oleh Allah itu kecemasannya, kesedihannya, atau doa dan zikir kita yang disukai oleh Allah? Doanya. Tapi karena kita jarang berzikir, jarang berdoa, maka dikasihlah kecemasan itu. Makanya siapapun yang tidak ingin dikasih kecemasan, dikasih kesedihan, hendaklah dia sering berzikir di waktu-waktu dia lapang, di waktu dia sedang makmur. Subhanallah, maka Allah tidak perlu lagi mendatangkan kecemasan, kesulitan kepada orang ini, karena orang ini di masa mudanya dia sering berzikir kepada Allah. Betul? Makanya Nabi Yunus diselamatkan dari perut ikan. Kata Allah, falaula annahu kana minal musabbihin lalabisan. Seandainya dulu dia bukan orang yang rajin bertasbih dulu, tasbihnya dulu waktu dia lagi makmur, waktu dia lagi longgar, niscaya dia akan terus di dalam perut ikan ini sampai hari kiamat. Tapi karena dia dulu rajin zikir, samatin. Subhanallah. Jadi zikir kita di waktu lapang ini, doa kita di waktu dimana mudah ini, itu bisa menjadi investasi bagi kita saat kita sulit. Nanti Allah mudahkan kita keluar dari kesulitan itu sebagaimana Nabi Yunus. Jadi jangan, Ustadz kok saya udah zikir Nabi
Yunus, saya dalam kesulitan nggak keluar-keluar. Nabi Yunus itu zikirnya dulu Pak, bukan sekarang. Sudah nyambung ya? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka nama Allah Al-Mani ini melahirkan rasa tumaknina, rasa tenang, rasa tentram, rasa nyaman. Orang yang merasakan bahwa Allah melindunginya, tidak terbayang di pikirannya dia akan mendapatkan musibah. Karena membayangkan musibah adalah musibah sebelum musibah. Kenapa demikian jemaah sekalian? Karena musibah itu lebih horor di pikiran daripada di kejadian. Betul atau tidak? Ketakutan itu lebih horor di alam pikiran daripada kenyataannya. Maka orang yang takut sakit sudah sakit. Betul atau tidak? Orang yang takut miskin sudah miskin. Kalau mau takut nanti aja kalau udah miskin. Ini yang tua-tua nih biasanya udah takut sakit. Bener gak? Ntar kalau saya sakit siapa yang ngurusin? Pak, nanti aja takutnya Pak. Yang muda-muda takut pensiun, nanti aja takutnya kalau udah pensiun, kelamaan. Bacakan mantra ini ya. Semuanya telah, sedang, dan akan baik-baik saja. Gitu dah. Apa mantranya? Semuanya telah, sedang, dan akan baik-baik saja. Itu mantranya tuh. Makanya Nabi Allah hibur di dalam surat Ad-Duha itu. Ketika wahyu terputus, orang-orang kafir itu mengejek Nabi dengan ejekan yang sangat keji. Ketika wahyu tidak turun, kata orang-orang kafir, katanya setan Muhammad sudah meninggalkannya. Setannya Muhammad yang biasa datangin Muhammad, mereka sebut yang Jibril itu setannya Muhammad. Setannya Muhammad telah meninggalkan dan membenci Muhammad. Saya nggak nyebut Nabi karena sedang menceritakan mereka ya. Lalu turunlah surat Ad-Duha. Lihat bagaimana Allah menghibur Rasulullah itu luar biasa. Ketika beliau bersedih, kata Allah kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, lihatlah waktu duha, waktu terindah di siang hari. Wadduha, indah. Lihat bagaimana aku mengungkapkan cinta lewat kedatangan waktu terbaik, waktu terindah di waktu siang. Walaili idza saja, waktu terindah di waktu malam. Ya, waktu malam hening itu, lihat malam itu kan indah. Lihat aku cinta padamu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak. Wada'a itu begini, kalau anak kita mau pergi ke sekolah lupa salaman sama orang tuanya, ibunya bilang, "Nak, pamit dulu. Waddi abik." Gitu. Makanya ada haji wada kan? Ya. Itu artinya kita pergi balik lagi, itu namanya. Kalau pergi nggak balik lagi namanya taroka. Ma tarokaka, gitu kan? Kalau ini waddi abik, waddi ummak, pamit sama ibumu. Nah itu bahasa Arabnya begitu. Pamit salaman, anaknya balik lagi nggak? Nanti balik lagi nggak? Pulang sekolah, balik lagi karena waddi. Allah menafikan, meninggalkan Nabi Muhammad walau sesaat saja. Ma wadda'aka rabbuka. Tuhanmu tidak meninggalkanmu sedikit. Wa ma qala, dia tidak membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahkan pemberiannya kepadamu Muhammad di akhirat lebih baik daripada pemberiannya di dunia ini. Buktinya apa ya Allah? Gitu. Alam yajidka yatiman wa wajadaka dhalan wa wajadaka ailan. Bukankah kamu dulu yatim, tapi aku datangkan orang yang memeliharamu, melindungi, mengasuhmu. Wa wajadaka dhalan fahada. Bukankah kamu dulu bimbang bagaimana caranya
mengeluarkan masyarakat jahiliyah ini dari kegelapan menuju cahaya. Fahada, aku turunkan hidayah berupa wahyu kepadamu. Aku angkat kau jadi nabi kan dulu. Kau bingung nih sampai engkau berada di Gua Hira. Berpikir nih bagaimana ini menyelamatkan manusia yang menyembah berhala, berzina, minum minuman keras. Kau berpikir keras bagaimana menyelamatkannya. Aku angkat kau jadi nabi. Fahada. Wa wajadaka ailan. Bukankah kamu dulu miskin Muhammad? Fa'aghna, aku cukupkan engkau. Aku cukupkan engkau dengan sahabatmu Abu Bakar, Umar, Uthman. Aku cukupkan engkau dengan istrimu Khadijah. Aku cukupkan engkau. Bukankah dulu kau begitu, sekarang begini? Bukankah kau dulu begini? Itu sama dengan kita seolah-olah ingin mengatakan, bukankah kamu dulu deso, aku kotakan kamu? Betul nggak nih? Bukankah kamu dulu pengangguran? Pengangguran kamu dulu. Aku berikan pekerjaan kamu sekarang. Bukankah kamu dulu kontraktor, rumahnya ngontrak? Sekarang aku berikan rumah kau di BSD. Betul nggak? Betul atau tidak nih? Bukankah Allah yang sudah berbuat baik kepadamu dulu sampai hari ini? Apakah dia pernah meninggalkanmu dan melupakanmu? Apa karena dia lupa memberikan makan kepadamu, minum kepadamu? Apakah pernah dia tidak memberikan rezeki kepadamu dulu sampai hari ini? Di usiamu yang 50 tahun, 60 tahun, apakah pernah lupa dia memberikan rezeki kepadamu? Pernah atau tidak? Apakah yang telah menyayangimu, memberikan rezeki kepadamu, melindungimu dulu, lalu kemudian dia akan melupakanmu sekarang dan esok? No. Oh keren surat Ad-Duha itu. Halo. Ini jangan khawatir, jangan khawatir. Teranak saya gimana entar aja. Pokoknya anak kita akan baik-baik saja. Ya. Anak kita insya Allah akan jadi anak-anak yang soleh. Amin. Anak kita insya Allah rezekinya rezeki yang lapang luas serta berkah. Amin. Mendapatkan jodoh pria yang soleh atau wanita yang soleh. Amin. Itu gimana, tenang? Tenang. Almani mana? Bagaimana jemaah? Allahu Akbar. Jadi kaji Asmaul Husna itu indah sekali menjalani hidup itu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Karena di antara hukuman Allah kepada orang-orang yang tidak beriman adalah ketika Allah siksa mereka itu dengan rasa cemas dan rasa takut. Jadi ternyata siksaan itu salah satu bentuk hukuman Allah kepada orang-orang kafir. Mereka kaya, mereka kuat, mereka cerdas, mereka memiliki senjata, tetapi mereka takut. Ada salah seorang yang tinggal di komplek, Pak, dekat masjid. Di masjid ada ambulannya diparkir di halaman masjid itu, depan rumah dia. Ketakutan dia. Pak, tolong itu ambulan jangan diparkir sini deh. Iya, ambulan jangan diparkir sini. Ya, akhirnya kita ingin ramah lingkungan ya. Kasihan dia ketakutan ya, kita pindahkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Israel itu kalau dengar sirine gimana? Dia bilang Hamas. Oh, itu ketakutan. Ada anak-anak kecil yang Hamas. Udah ketakutan orang Israel.
Makanya Pak, di negara-negara maju itu pemeriksaan kepolisian kalau kita mau masuk sana Pak, udah kayak mau maling kita kalau mau ke negara-negara itu. Kenapa? Curiganya tingkat tinggi Pak. Jangankan orang yang track recordnya belum pernah ke negara tersebut Pak. Orang-orang yang sudah bolak-balik ke negara itu kan sudah punya track record. Itu pemeriksaannya itu bisa kemudian sangat lama Pak, untuk bisa masuk ke negara tersebut. Kenapa? Karena kecemasan dan ketakutan yang luar biasa. Jadi Allah itu Pak, nah ini saya masuk ke Al-Hikam nih, karena ada quote hikmahnya Al-Hikam yang sejalan dengan nama Allah Al-Mani ini. Luar biasa tuh. Bacain ya. Bacain nih. Luar biasa. Anak muda nih. Udah berjodoh belum? Ini kemana-mana masjid nih kalau yang belum, yang mau jodohan nih sama dia. Di mana-mana ada beliau. Wah, luar biasa. Ini Al-Hikam nih ya. Dan ini bukan pemaksaan karena memang menggunakan kata mani. Rubama a'taka famana'aka. Boleh jadi engkau kelihatannya diberi sesuatu, padahal sesungguhnya Allah sedang menghalangimu dari sesuatu. Kelihatannya dapat sesuatu, padahal engkau sedang dihalangi. Rubama mana'aka fa'ataka. Boleh jadi engkau seolah-olah terhalangi dari sesuatu, padahal engkau ini sesungguhnya sedang diberi. Wah, ini luar biasa. Orang yang kelihatannya Pak diberi kekayaan, orang kelihatannya diberikan jabatan, kelihatannya diberi jabatan, padahal orang itu sebenarnya sedang dihalangi dari kebahagiaan. Kalau dia mungkin nggak jadi pejabat, kedudukannya di militer itu, mungkin dia nggak akan dihukum mati Pak. Halo? Ini nyambung nggak maksud saya? Kelihatannya dia dapat jabatan, wow, kelihatannya sih dia diberi, padahal orang ini bukan sedang tapi sedang dihalangi. Orang ini sedang tidak diberi sebenarnya hakikatnya. Kamu lihat kelihatannya dia diberi, padahal hakikatnya orang ini tidak diberi. Buktinya apa? Gara-gara dia diberikan jabatan itu dia zalim. Gara-gara diberikan jabatan itu kemudian dia membunuh. Bahkan mungkin banyak orang muslim yang menjadi bagian orang-orang korban orang ini. Halo? Nggak boleh nyebut nama, nggak boleh nyebut nama. Terserah masing-masing itu anunya, pikiran. Nah, boleh jadi orang ingin jadi bagian dari jabatan itu dulu, kepengen, udah dikit lagi tembus. Kok nggak dapat? Kelihatannya orang ini sedang dihalangi, tapi sesungguhnya orang ini diberi. Boleh jadi kamu kalau di sana nanti jadi koruptor. Nyambung ya? Allahu Akbar. Makanya mani itu artinya maha melindungi. Mana yang kedua? Mana yang pertama? Mencegah, menghalangi. Mana yang kedua? Melindungi. Mani. Subhanallah. Ini berarti jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Allah untuk membahagiakan orang tidak perlu memberi orang itu fasilitas. Wah, ini luar biasa dalam ini. Apa namanya, tafsir syarah dari Al-Hikamnya tadi. Yang saya jelaskan ini syarahnya. Kalau Al-Hikamnya itu bentuknya quote-quote aja Pak. Pensyarahnya macam-macam. Ada ulama A, ulama B, ulama C. Tadi quotes-nya apa? Boleh jadi orang itu kelihatannya sedang diberi, padahal orang itu sebenarnya sedang tidak diberi. Boleh jadi orang itu kelihatannya tidak diberi, padahal orang itu sebenarnya sedang diberi sesungguhnya, dengan makna yang sesungguhnya. Melamar kerja dulu nggak diterima,
Wah, sedang tidak diberikan, lihat. Padahal orang itu sedang diberikan. Kamu kalau kerja dulu gaji kamu segitu-gitu aja. Gara-gara kamu ditolak sana, tolak sini, kamu sekarang jadi pengusaha. Subhanallah. Ini nggak usah khawatir dengan anak-anak kita ngelamar ini, ngelamar ini, ngelamar ini. Kebuka semua nanti. Nah, orang yang beriman itu sudah melihat hikmah sebelum hikmah itu tersingkap. Subhanallah. Karena kalau sudah tersingkap, di mana imanmu? Betul atau tidak nih? Makanya kita itu selalu husnuzon kepada Allah. Karena Allah itu Al-Hakim, Maha Bijaksana. Nggak ada yang salah dengan keputusan Allah. Dan kita ini di Masjid Al-Hakim, mestinya orangnya bijak-bijak. Amin. Betul apa betul? Jadi ciri orang yang beriman, dia meyakini apa yang terjadi dari Allah itu baik, meskipun dia belum tahu baiknya itu kayak apa bentuknya. Yang jelas karena yang terjadi itu dari yang maha bijaksana, pasti kebijaksanaan. Yang terjadi itu dari yang maha penyayang, pasti kasih sayang. Yang terjadi itu dari yang maha adil, pasti keadilan. Tidak ada yang salah dengan Allah. Ini luar biasa orang beriman itu. Makanya Pak, orang itu kalau benar beriman Pak, bahagia sudah. Meskipun walaupun, saya ingin ulang-ulang itu, bahagia meskipun walaupun. Berarti kalau kita tidak bahagia setelah kita beriman, ada masalah dengan iman kita. Karena Allah itu membahagiakan orang tidak perlu dengan fasilitas. Dikasih fasilitas baru bahagia, baru tenang. Waktu Nabi di dalam gua Sur, dikejar-kejar musuh. Pertama sebelum masuk gua Sur, dikejar Suraqah bin Malik. Tahu kan peristiwa hijrah? Karena siapa yang bisa menangkap, kata orang kafir, Muhammad baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati, akan mendapatkan 100 ekor unta. Waduh Pak, itu 100 unit Santape. Mobil apa itu? 100 unit Pajero. Waduh, menarik gak Pak? Menarik gak? 100 ekor Pak, kejar. Pas sudah dekat Pak, ada di depan ini, kudanya terperosok, bangkit lagi. Kata Nabi, Allah makfini, ya Allah lindungi aku, bima syi'ta wa kaifa syi'ta, dengan apa yang kau kehendaki, dengan cara yang kau kehendaki. Sampai 3 kali Suraqah ini, kata Suraqah, oh orang ini mamnu', orang ini dari kata mani, orang ini adalah orang yang dilindungi, terproteksi. Subhanallah. Maka Suraqah teriak-teriak, tolong aku Muhammad, tolong aku. Aku berjanji deh, gitu ya. Dia tulis perjanjian, nggak akan menceritakan kepada orang kafir. Dilindungi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk gua Tsur bersama Abu Bakar radhiyallahu an. Lalu apa yang terjadi, orang kafir sampai di mulut gua itu Pak, sampai di mulut gua itu. Apa yang terjadi? Abu Bakar menangis. Kenapa menangis Abu Bakar? Kata Rasulullah, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, seandainya mereka melihat ke bawah kaki mereka, begini doang, karena gua di sana itu bukan kayak gua di kita Pak. Kalau gua kita dalam-dalam, di sana cetek-cetek guanya. Lihat begini doang udah kelihatan. Coba aja ke Jabal Nur, Gua Hira, begini udah kelihatan. Kalau mereka melihat ke kaki mereka, ya Rasulullah, kita ketangkep, habis kita. Lihat orang yang merasakan dia Allah Al-Mani. Idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Surat At-Taubah. Jangan sedih Abu Bakar. Allah bersama kita, siapa yang bisa mencelakakan kita? Fa anzalallahu natahu alaihi.
Allah turunkan ketenangan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad atau kepada Abu Bakar? Abu Bakar lah, yang takut siapa? Yang takut Abu Bakar, maka enggak disebut fa anzalallahu sakinatahu alaihima, enggak kepada mereka berdua, tapi kepada siapa? Alaihi, kepada Abu Bakar. Dan ternyata ayat-ayat tentang sakinah itu justru kita baca di Quran itu dalam konteks suasana enggak normal, Pak. Suasana lagi takut, lagi mencekam, itu kata-kata sakinah rata-rata itu dalam kondisi justru yang tidak normal, Pak. Luar biasa. Makanya termasuk rumah tangga itu menggunakan kata sakinah. Apa? Wa min ayatihi, ayat pernikahan, Pak. Surat apa, Pak? Kapan terakhir Bapak membaca itu? Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, agar kalian merasakan sakinah. Gimana mau sakinah, Pak? Tabiat perempuan sama kita beda. Tapi justru ayat sakinah itu turun di konteks-konteks di mana situasi itu bukan situasi yang normal. Beda dengan itmi'nan tumaknina alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Tenang hati dengan zikir kepada Allah. Kata tenang konteksnya biasanya kondisi yang normal. Tapi kalau sakinah kondisi yang tidak normal. Itu artinya apa? Allah bisa memberikan kesakinah kepada orang itu meskipun kondisinya kondisi yang mencekam, menakutkan. Allah bisa memberikan kebahagiaan kepada orang itu. Boleh jadi engkau kelihatannya dihalangi, padahal sesungguhnya engkau sedang diberi. Dan Allah bisa membuat orang itu sengsara, tidak bahagia. Tidak harus menjadikan orang itu miskin, Pak. Subhanallah. Ini penjelasan dari Al-Hikam tadi. Allah ingin membuat orang tenang, bahagia. Tidak harus orang itu dibahagiakan oleh Allah dengan kaya, dengan jabatan, dengan diberi ini, diberi itu. Tidak harus. Nabi Ayub kira-kira bahagia nggak? Halo, Nabi Ayub kira-kira bahagia nggak? Ayo. Nabi Ayub itu sampai disuruh lo doa, Nabi Ayub doa, gitu loh. Apa jawaban Nabi Ayub? Saya itu sehat sekian lama, lebih lama dari sakitnya. Malu saya doa. Baru dikasih sakit berapa tahun ini nggak sebanding dengan sehat. Tuh lihat. Kalau begitu bahagia nggak dia? Mahal, Pak, jadi orang beriman itu kalau benar imannya bahagia. Saya ulang lagi, kalau benar beriman bahagia. Makanya kenapa orang, Pak, rela setelah masuk Islam itu? Nggak apa-apa deh saya dipecat dari kantor itu, saya udah pegang Islam. Nggak apa-apa saya kemudian ya dikucilkan oleh keluarga saya yang non muslim itu, saya udah Islam. Nggak apa-apa harta saya nggak dibagi sama keluarga saya udah Islam. Sampai begitu, Pak, orang-orang mu'alaf itu, Pak. Kenapa? Mereka udah menemukan kebahagiaan itu di Islam itu sendiri. Ada orang-orang yang udah ngaku Islam tapi belum benar-benar imannya bagus, malah menjual Islam, Pak, demi mencari harta. Ini kebalik-balik. Betul atau tidak nih? Allah bisa membahagiakan orang tanpa memberikan fasilitas. Allah bisa menyengsarakan orang meskipun orang itu bergelimang fasilitas. Waduh, Pak, kita ini kan nampak zahirnya aja, ngelihat orang itu mobilnya bagus, iya kan, kaya. Karena kita ngelihatnya sekali-kali, Pak. Coba kalau kita bergaul dengan dia, tanya cerita-cerita duka, cerita-cerita kesedihan. Luar biasa, Pak. Ini sayangnya kan nggak terungkap media. Kasus-kasus yang selama ini kita dengar itu karena terungkap, padahal banyak kasus yang lebih dari itu sebenarnya.
Kita itu kan senang duitnya, orang itu lihat orang kaya. Udah enak ya dia. Iya Bapak lihat duitnya doang. Bapak nggak lihat penyakitnya kan? Kalau tukeran semua-muanya dong Pak. Betul atau tidak nih? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Al-Mani, maha melindungi, maha memproteksi. Ini akan melahirkan rasa tenang bagi kita semuanya. Wah, waktu kita sudah habis. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, nama Allah Al-Mani ini, kalau kita tauladani dalam kehidupan kita, maka kita yang pertama adalah kalau kita menghalangi, haruslah karena sebuah hikmah. Oh, anak saya ini, minta itu. Enggak saya beri, saya mani. Kenapa? Karena untuk melindungi dia. Karena kalau saya beri, kalau saya turutin anak saya ini ya, mau-maunya dia akan menjadi anak yang manja. Kenapa saya bisa menjadi orang kuat sekarang? Karena orang tua saya dulu didik sulit dalam hidup saya. Kesulitan itu menciptakan orang-orang kuat seperti saya. Maka anak saya kalau dikit-dikit minta fasilitas yang tidak terlalu urgen, minta ini, maka akan saya halangi anak saya ini biar dia menjadi orang kuat. Karena kalau saya manja anak saya ini, kemanjaan itu akan melahirkan orang-orang lemah. Yang berikutnya adalah Al-Mani, kita menjadi pembela, pelindung bagi orang-orang lemah. Ya, kita menjadi pelindung bagi orang-orang yang terzalimi. Apapun yang akan mencederai, melukai, menzalimi umat Islam ini, kita terdepan menjadi mani, menjadi benteng yang akan menghalangi orang-orang itu untuk menyakiti kaum muslimin, saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya bisa sampaikan. Silakan kalau ada yang ingin tanya. Silakan. Dua pertanyaan Pak Ustaz. Silakan. Pertama, surat Al-Fatihah itu pertama Nabi Muhammad tidak menerima permintaan. Ya. Misalnya orang kafir. Ya. Terus kedua Ustaz, kalau mania ini Pak, kalau kita lihat seperti yang tadi, musibah yang datang kalau dikaitkan dengan Al-Mani ini, kita bisa menerima dengan ikhlas karena apa yang terjadi itu tujuannya baik, karena Allah itu Maha Pengasih Maha Penyayang, tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Nah, kalau karena hati itu dalamnya Ustaz, sehingga kita menerima dengan ikhlas, apakah mungkin kita nanti malas berdoa? Kenapa? Ya udah, itu kan memang Allah itu kehendak, terima aja lah. Di sisi kita kan diminta kita semuanya berdoa. Karena Allah paling gak suka kalau orang yang berdoa itu artinya orang yang sombong. Gimana itu menurut Ustaz? Terima kasih. Baik. Ya, pertanyaan yang bagus. Berapa lama wahyu itu terputus? Memang terdapat perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 5 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan sebulan. Ya wallahu alam, kalau itu tidak bisa kita pastikan. Ya, nanti terdapat perbedaan pendapat ya. Salah satu yang saya search di sini, wahyu terhenti selama 6 bulan atau lebih. Ya. Tapi yang jelas, kenapa terhenti? Nah, ini pelajarannya penting. Agar betul-betul wahyu itu diyakini datang dari Allah, bukannya karangannya Nabi Muhammad. Karena kalau wahyu itu karangan Nabi Muhammad, kapanpun dia mau,
Ada masalah gitu, ngarang. Iya kan gitu. Iya Kak, ada problematika umat, ngarang aja udah. Tapi ketika wahyu itu turun, tidak berdasarkan kemauannya Nabi. Bahkan tiba-tiba hadir lagi duduk gitu, tiba-tiba Nabi tidak sadarkan diri sebentar, lalu tiba-tiba. Jadi wahyu itu turun berdasarkan maunya Allah, bukan maunya Rasulullah. Bukannya menuruti kemauan orang-orang kafir. Mana wahyu turunin, nggak bisa begitu. Allah yang mengatur. Makanya orisinilitas Al-Quran itu luar biasa. Sampai Allah memilih Nabi yang nggak baca, nggak bisa tulis. Karena kalau Nabi ini bisa baca, bisa tulis, nanti dianggap Nabi ini mengarang. Lagian kalau Nabi bisa baca tulis, berarti ada gurunya. Gurunya lebih baik dong dari Nabi Muhammad. Udah belajar sama gurunya Nabi Muhammad saja. Karena Nabi Muhammad akan menjadi guru bagi semuanya, maka dia langsung belajar sama Allah, nggak belajar sama manusia. Emang ya? Ini asli, Quran itu asli. Luar biasa. Buktinya asli apa lagi? Banyak ayat teguran buat Nabi. Teguran buat Nabi. Coba kalau saya jadi Nabi, teguran itu nggak saya sampaikan sama umat. Saya korupsi itu ayat. Ngapain ayat jelek-jelekin saya kok? Saya rahasiain aja. Tapi Nabi ditegur oleh Allah, disampaikan juga kepada kita. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Dia bermuka masam, kedatangan orang buta. Coba kalau saya yang jadi Nabi, ayat itu saya korupsi, Pak. Ngapain itu jelekin saya? Yang bagus-bagusnya aja deh yang sampaikan gitu ya. Nabi mengharamkan madu, Pak. Madu beneran, Pak. Ada madu yang bikin pecah piring soalnya. Ada istri saya kebetulan di sini. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu lak. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang halalkan Allah halalkan untuk? Nabi itu bukan mengharamkan madu untuk umatnya, untuk dirinya. Gara-gara dua istri beliau itu ya apa yang namanya cemburu gitu. Kita nanti kalau Nabi datang bilang aja Nabi mulutnya nggak nyaman gitu. Ya cemburu, kita nanti bikin ya drama gitu. Nanti kalau datang kepada kamu bilang begitu ya, teman kamu ini. Gitu. Bener Nabi datang ke istri A, mulutnya nggak nyaman ya Rasulullah. Yang satu, aduh aromanya nggak nyaman ya Rasulullah. Padahal kita tahu Nabi itu selalu kalau mau masuk rumah dari luar tuh siwakan dulu. Kalau kita keluar rumah baru siwak. Nabi itu mau masuk rumah siwakan dulu. Nabi cek. Nabi itu nggak suka makan yang bau-bau. Ya dia cek tadi makan apa sih? Ya dia minum madu. Aku nggak makan apa-apa. Kecuali madu itu. Lalu gara-gara kedua istrinya seperti itu ya. Kata Nabi kalau demikian tak haramin madu. Nabi mengharamkan madu tabtaghi mardata azwajik, supaya menyenangkan istrinya. Subhanallah, dia senang madu tapi tadi gara-gara aroma tadi aku haramkan madu kalau begitu demi kalian senang nyaman nih. Ada nggak suami di sini yang mengharamkan jengkol bagi saya karena aja atau makan bareng jengkol malah. Jamaah sekalian, luar biasa romantisnya Rasulullah. Allah tegur Nabi sampaikan kepada kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Luar biasa ya Rasulullah. Semoga semuanya kita dalam waktu dekat bisa berkunjung ke Rasulullah. Amin ya Allah. Allahumma rzuqna hajjatan qaribatan wa umratan qaribah. Allahumma rzuqna hajjatan qaribatan wa umratan qaribah. Allahumma rzuqna hajjatan qaribatan wa umratan qaribah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa yang mustajab insyaallah. Nah tadi bagaimana kita menerima? Nah itu Nabi Pak luar biasa. Menerima itu bukan berarti tidak berharap yang lebih baik. Karena menerima itu konteksnya yang sudah terjadi. Ya Pak? Konteks menerima itu yang sudah terjadi. Konteks berharap yang sudah atau yang akan.
Yang akan beda kan? Yang sudah terjadi kita terima. Harapan yang lebih baik itu esok atau sekarang? Esok. Jadi nggak ada ini. Nah itu yang pertama. Yang berikutnya adalah doa itu ada dua, Pak. Ini kepanjangan nih ya, tapi jangan ada pertanyaan lagi ya di sini ya. Soalnya istri saya baru datang dari Malang, saya jemput ini. Kasihan capek dia. Doa itu ada dua, Pak. Sebelum saya bilang doa itu ada dua, Pak, doa itu tujuan atau sarana? Yang bilang sarana angkat tangan. Oke. Sarana apa, Pak? Untuk mendapatkan? Oke. Berarti Bapak kalau sudah lama doa, lama sekali doa, nggak dapat, kira-kira terus berdoa nggak? Hah? Terus berdoa nggak? Seperti Nabi Ibrahim pingin punya anak, berdoa sampai 80 tahun, Pak. Masih tetap berdoa sampai 80 tahun. Pak, siapa yang pengen haji angkat tangan? Haji umrah. Beneran pengen? Apakah tiap sholat Bapak minta haji? Kenyataannya begitu. 80 tahun lebih. Bahkan ada Nabi yang 100 tahun baru dikarunia anak masih tetap berdoa. Kalau mereka menjadikan doa itu hanya sarana, saya yakin itu akan putus sudah. Logisnya nggak akan punya anak sudah. Kakek sama nenek sudah. Sarah jadi nenek. Terus Nabi Ibrahim sudah jadi kakek. Makanya ketika diberikan kabar gembira akan punya anak, dalam surat Hud, qalu ata'jabina min amrillah. Apakah kamu merasa aneh atas kekuasaan Allah? Karena dibilang saya udah nenek-nenek, saya sih sudah menopus. Logisnya nggak akan punya anak. Artinya mereka tetap berdoa walaupun secara logis mereka mengatakan logisnya nggak mungkin di sini. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, bisa nggak Allah, sudah sering nggak kita nggak berdoa tapi dikasih? Halo? Banyak nggak yang Allah berikan kepada kita, kita nggak doa tapi dikasih? Ada nggak kita berdoa tapi nggak dikasih-kasih? Nah, itu berarti dikasih dan tidak dikasih itu tidak melulu harus dengan doa. Bahkan ada yang tidak kita doa dikasih, ada doa tapi tidak dikasih. Berarti permasalahan doa itu sendiri bukan soal dikasih atau tidak dikasih. Itu sekunder itu, Pak. Tujuan terbesar dari doa adalah doa. Jadi doa itu selain dia sebagai saran, dia adalah tujuan. Kenapa, Pak? Karena doa itu inti ibadah, Pak. Mungkinkah orang pergi haji merasa kaya? Haji Pulus. Haji Pulus. Berangkat paling belakangan, pulang paling. Bisa nggak? Wah, kaya nih sekampung cuman aneh yang bisa haji. Bisa nggak orang zakat merasa kuat? Bisa. Bisakah orang itu berdoa lalu merasa hebat? Berdoa merasa hebat, Pak. Doa itu artinya apa? Dari bawah ke mana? Yang namanya doa itu dari bawah ke atas. Bisa nggak dia merasa gagah? Bisa nggak, Pak? Gimana Pak orang berdoa kok merasa gagah? Orang berdoa itu ngapain? Minta. Orang minta ini merasa kaya nggak dia? Merasa kuat nggak? Orang berdoa itu pasti menghinakan diri kan, Pak. Dan inti ibadah itu menghinakan diri. Jadi doa itu tujuan. Yang lengkap, doa itu sarana dan tujuan. Makanya kenapa sebelum kita berdoa, yang panjang itu bukan doanya, yang panjang itu pujian-pujiannya. Alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah, Ar-Rahman,
Rahman, Asmaul Maliki. Iya karena baru doa minta. Karena tujuan di dalam doa adalah Allah. Saat berdoa itu Pak bukan soal kapan diijabah. Yang terpenting dalam berdoa adalah saat berdoa kita meyakini ada Allah yang selalu mendengar. Itu yang jauh lebih penting. Saat berdoa kita yakin Allah itu penyayang, ada yang maha kuat, ada yang maha melindungi. Itu lebih penting Pak dari dikabulkannya doa itu. Nyambung ya saya? Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, karena waktunya hasilnya, terima kasih mudah-mudahan iman kepada kita dan kita bisa memahamannya dan bisa menyampaikan kepada saudara-saudara kita. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazinah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Allahumma a'tina wa la tahrimna. Allahumma a'tina wa la tahrimna. Allahumma a'tina wa la tahrimna. Allahumma akrimna wa la tuhinna. Irda 'anna wa'fu 'anna. Allahumma arzuqna hajjatan qaribatan wa umratan qaribah. Allahumma ya mani 'anna kulla syarr. Ya mani imna 'anna kulla syarr. Ya mani imna 'anna kulla syarr. Tahassanna bidil 'izzatil jabarut wa tahassanna bidil 'izzatil jabarut wa atasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Isrif 'anna kulla syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ighfir li walidina warhamhuma warfa' darajatahuma. Allahumma barik abna'ana wa banatina fi hayatina wa ba'da mamatina. As'aluka umran tawilan mubarakan nafi'ah wa husnal khatimah wa taubatan nasuha wa rizqan tayyibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Saya dari Masjid Agung Al Mujahidin meminta nomor. Silakan. Berapa? 0815 Kemudian 14 14 33 33 80 80 85. 85. Ya, Jumharudin. Iya, itu kan kita suka lihat di TV kan baru. Barakallah. Tinggal di mana? Saya di Bintaro. Oh, ada. Ya. Untuk Idul Fitri udah Sudah ada? Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri di sini. Idul Adha di sini. Idul Adha di sini. Iya. Idul Adhanya di Idul sini. Fitrinya Idul Fitri di Pondok Kacang. Sebentar. Pondok Kacangnya. Ya. Barat Timur. Kenapa Pak? Pondok Kacang Barat Timur. Pondok Kacang Timur. Saya di Villa Bintaro Regency. Oh, Regency. Ya.